Halo semuanya, bayangkan bagaimana jadinya jika kalian memiliki sebuah bakat yang dianggap paling lemah tidak berguna, yang setiap harinya diisi dengan sebuah permainan game, yang dimana justru sebenarnya merupakan sebuah bakat langka yang bisa berpotensi untuk menjadi yang terkuat. Setidaknya itulah yang kini dialami oleh bocah berusia 15 tahun bernama Jusin dalam animasi berjudul Millennium. Setelah saya menontonnya, ternyata memang banyak hal menarik yang dibuat dalam donghua ini. Baiklah, tak berlama-lama kita akan mencoba membahas semua plot ceritanya. Dan langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Jadi diceritakan terdapat seorang anak yang terlihat kini sedang asik bermain video game. Sebuah game yang kini dimainkannya bertipe genre pertarungan yang selalu ia inginkan. Di sana terlihat karakter yang dimainkan merupakan sosok petarung yang kini bertarung dengan pasukan tengkorak. Kekuatan yang ditampilkan dari petarung itu bahkan bisa memunculkan seekor monster api. Terlihat di sana pertarungan juga semakin sengit, sampai akhirnya sosok petarung itu berhasil mengalahkan semua pasukan tengkorak. Dan kini yang tersisa hanyalah seekor siluman kelelawar. Di sana pertarungan pun kemudian berlanjut hingga sosok petarung kini mengalami sebuah kesulitan, yang dimana tanpa diduga siluman kelelawar kemudian memanggil pasukan api. Akan tetapi sosok petarung itu jelas tak tinggal diam. Dirinya dengan cepat kemudian memanggil sosok naga api yang langsung menghabisinya. Membuat pertarungan pun akhirnya dimenangkan. Namun tanpa diduga, semua orang yang kini menontonnya menuduh bahwa dirinya telah bermain curang. Melihat itu tentu ia pun menjadi sedih, bahkan mengeluh mengenai kehidupannya. Setelah itu ia pun kemudian melihat gelang misterius yang kini berada di tangannya, yang dimana ia merasa penasaran karena gelang itu nyatanya bisa merusak keseimbangan semua game yang dimainkannya. Namun meskipun begitu, dirinya menjadi senang karena tanpa diduga semua game yang dimainkan itu dapat dimenangkan. Bersamaan dengan itu, handphone miliknya pun berbunyi. Ternyata itu merupakan sosok yang telah memberikan sebuah gelang bernama Sahaubon. Sosok yang sangat misterius membuat ia pun merasa sangat takut, bahkan kini menjadi sangat khawatir. Setelah itu, gelang Sahaubon seketika bersinar dan tanpa diduga, itu langsung menyerap dan masuk ke dalamnya. Dan scene kemudian berpindah di sebuah perkampungan. Di sana terlihat seorang wanita yang kini tengah diganggu oleh seorang tuan muda. Kedatangan dari mereka yakni mencari sosok yang telah meninggalkan sebuah sapu tangan di hutan Persik. Setelah lama mencarinya, akhirnya tuan muda menemukan sosok pemilik dari sapu tangan itu. Tak hanya itu, tuan muda di sana lantas berniat untuk membawanya pulang. Namun wanita itu pun menolaknya dan bahkan mengancamnya untuk melakukan tindakan bunuh diri. Diketahui sang wanita bernama Suan Sing. Saat perdebatan tengah berlangsung, tiba-tiba awan pun menjadi hitam. Tuan muda dan semua orang di sana menjadi sangat ketakutan. Sebuah dauki berwarna biru perlahan muncul dan meledak. Di sana seketika hadir seorang manusia di tengah-tengah mereka. Suan Sing dan juga tuan muda saat ini menjadi terlihat kebingungan. Seorang yang muncul dari langit tentu membuat dirinya menjadi ketakutan. Ternyata itu merupakan seorang bocah yang tadi masuk ke dalam gelang. Nampaknya dirinya saat ini telah memasuki dan kembali ke zaman kuno. Tanya itu, kekuatan yang dimiliki oleh dirinya jelas tidaklah sederhana. Hal itu terlihat dari semua lukanya yang sembuh seketika. Di sana ia pun menjadi sangat senang karena ia telah berpindah dunia, yang hal itu merupakan sebuah impiannya. Melihat itu, tuan muda dan semua anak buahnya menjadi sangat kebingungan. Tak tahan dengan keanehan itu, ia pun menanyakan terkait identitasnya. Ia pun kemudian menjawabnya dan menyebutkan bahwa nama dirinya adalah Jising. Semua orang yang mendengarnya menjadi terkejut, bahkan salah satu dari anak buah di sana langsung menyarankan kepada bosnya untuk segera pergi dari tempat tersebut.
Hal itu ia mengira bahwa Jising merupakan seorang pendekar yang sangat kuat. Tak lama setelah itu Xuanxing kemudian berteriak untuk meminta pertolongan kepada Jising. Jising yang mendengarnya lantas langsung menyetujuinya dan bahkan saat ini ia berniat untuk melindungi Xuanxing. Tuan muda yang merasa sangat kesal, ia pun berniat untuk menghajarnya. Akan tetapi semua anak buahnya lantas mencoba untuk menghentikannya karena mereka masih berpikir mengenai Jising yang seorang ahli seni bela diri. Tanya itu kedatangan atas dirinya itu sangatlah misterius. Dengan itu membuat tak ada pilihan lain selain pergi dari tempat tersebut. Keributan yang terjadi membuat Jising menjadi kebingungan. Setelah apa yang terjadi tempo lalu, Jising akhirnya mengerti bahwa dirinya telah dibawa ke zaman kuno oleh gelang Sahaubon. Namun saat ini dirinya masihlah kebingungan dengan kekuatan yang terkandung pada gelang tersebut, yang dimana hal itu dimulai saat dirinya terjatuh dari atas langit yang tidak mempunyai luka sedikit pun. Sebuah takdir yang kini menimpanya membuat ia pun bertekad untuk memperbaiki hidupnya dengan mencoba untuk menyatukan dunia. Keesokan harinya terlihat tuan muda kembali datang. Berbeda dengan kemarin, dirinya saat ini membawa sebuah pasukan. Jising dan Xuanxing yang mendengarnya lantas keluar dan melihatnya. Keberadaan dari Jising membuat tuan muda menjadi sangat marah. Bahkan dirinya langsung memerintahkan semua pasukannya untuk menghajar Jising. Melihat itu Jising bukannya ketakutan, malah ia merasa pede dan berniat mencoba sebuah kekuatan dari gelangnya itu. Tentu tuan muda yang melihatnya, ia pun menjadi semakin kesal dan kembali menyuruh pasukannya untuk menghabisinya. Dengan santuinya Jising perlahan maju dan seketika sebuah angin pun tiba-tiba berhembus. Semua orang yang melihatnya menjadi ketakutan. Jising juga mulai melakukan sebuah pergerakan. Namun kekuatan yang diharapkan itu tidaklah muncul, membuat semua orang yang awalnya ketakutan kini menjadi marah dan langsung menghajarnya. Jising yang masih tak menyerah lantas kembali mencobanya lagi. Namun hal itu nampaknya sia-sia dan hanya menjadi sebuah bahan tertawaan. Demi untuk menyelamatkan Xuanxing, Jising rela mengorbankan dirinya agar Xuanxing bisa melarikan diri. Akan tetapi tanpa diduga, Xuanxing tiba-tiba menebas tangan dari Jising. Bahkan ia di sana langsung memohon kepada tuan muda untuk membawanya. Tak hanya itu, ia juga menyebutkan bahwa Jising merupakan seorang penjahat yang telah menculiknya. Bahkan yang kini paling mengejutkan, Xuanxing meminta kepada tuan muda untuk menghabisi Jising. Mendengar itu tuan muda menjadi merasa senang dan langsung menyetujui semua permintaannya. Mereka pun akhirnya pergi dari tempat tersebut. Pukulan demi pukulan mulai diterima Jising. Tragedi yang menimpanya nyatanya pernah ia rasakan di kehidupan sebelumnya. Pembulian yang kini dilakukan itu mengingatkan kehidupan sebelumnya yang selalu ia rasakan. Bahkan kehidupan sebelumnya ia selalu mendapatkan sebuah perlakuan yang sama persis dengan saat ini. Membuat ia pun merasa sangat bersedih akan takdir yang menimpanya. Tak lama pukulan demi pukulan akhirnya berhenti. Dan sesuatu yang tak disangka akhirnya juga terjadi. Sebuah gelang yang tadi nampak terdiam kini mulai bergerak dan mulai mengeluarkan sebuah dauki. Melihat itu Jising menjadi penasaran dan mencoba untuk mendekatinya. Perlahan ia pun merangkak untuk mendapatkannya. Dan seketika terdengar suara yang membuat semua orang menjadi ketakutan. Ternyata itu merupakan suara jantung yang terdengar dari tubuh Jising. Bersamaan dengan itu, tangannya juga perlahan menyatu dibarengi dengan munculnya sebuah energi dauki dari dalam tubuhnya. Semua orang yang kini melihatnya menjadi sangat ketakutan. Keanehan yang terjadi pada Jising membuat mereka percaya bahwa Jising telah melepaskan sebuah ikat kekuatannya.
Dan kini pembalasan akhirnya dilakukan. Satu persatu para musuh mulai ia kalahkan. Pukulan demi pukulan mulai ia lancarkan. Kekuatan yang telah aktif atas dirinya membuat Gising terlihat tidak terkalahkan. Dan kini yang tersisa tinggallah ketua dari pasukan itu. Serangan demi serangan terus dilancarkan. Pukulan demi pukulan terus ia berikan. Tak membutuhkan waktu yang lama, Gising akhirnya berhasil mengalahkan mereka semua. Jelas kekuatan yang ditampilkan Gising membuat semua orang menjadi lari ketakutan. Namun di sana Gising masihlah kebingungan dengan kekuatan yang meledak pada tubuhnya. Dengan itu ia pun mengira bahwa kekuatan yang dimilikinya itu berasal dari gelang Sahaubon. Rasa sakit yang telah ia terima membuat ia pun bertekad untuk melakukan sebuah balas dendam. Dan scene kemudian berpindah di dalam hutan, yang dimana di sana memperlihatkan seorang tuan putri yang tengah melakukan sebuah perjalanan. Dan cerita pun bersambung. Sekian alur cerita Millennium Part 1. Dan jika kalian suka dengan donghua ini, Mimin dengan senang hati dan bangga pasti akan melanjutkan ke part selanjutnya. So, segitu aja cerita kali ini. Mudah-mudahan kalian semua terhibur dengan alur cerita yang Mimin sampaikan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you the next time, and seperti biasa, salam